Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak tetap dalam sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 2. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan di masyarakat sekitar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan gerakan tari indang. Nah, anak-anak, pembelajaran 2 ya. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, Indonesia bisa merdeka itu karena adanya persatuan. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Nah, meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Jadi Indonesia bisa merdeka karena adanya persatuan. Nah, kita baca teks ya. Kami berbeda namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selaras kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Bendi, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Nah, jadi Dayu, Siti, Beni, dan Lani sedang bermain rangku alu ya. Nah, baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam? Nanti kalau kulitmu yang putih tertukar hitam loh," ejeknya. Nah, seharusnya si Hendra tidak boleh berkomentar demikian ya. Nah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra, balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda.
Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional seperti rangku alu, pentik, gobak sodor, atau cingkripit menjadi perekat yang menyenangkan. Jadi anak-anak, jika anak-anak sedang bermain dengan teman-temannya, janganlah membedakan suku, warna kulit, ataupun agama. Karena perbuatan tersebut dapat membelah persatuan ya. Jadi persatuan dan kesatuan jadilah tonggak untuk selalu hidup rukun di mana saja, baik itu di masyarakat maupun di sekolah ya. Contohlah seperti Siti dan teman-temannya yang tidak pernah mempermasalahkan warna kulit atau asal daerah. Nah, itu nanti anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya anak-anak tetap bersatu dengan teman-temannya ataupun di masyarakat ya, supaya bangsa ini tidak terjadi pecah belah. Sekarang kita jawab pertanyaannya yang berdasarkan teks tersebut ya. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Nah, perbedaannya seperti warna kulit, agama, asal daerah, nah gitu ya. Yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Mereka biasa saja menganggap perbedaan itu sebagai bentuk untuk saling menghormati, menghargai ya, supaya persatuan dan kesatuan tetap terjalin. Nomor 3, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Oh tidak, perbedaan itu tidak menjadi penghalang mereka untuk selalu bekerja sama. Ya, mereka bahkan sangat senang dengan perbedaan itu karena dapat menambah pengalaman bagi mereka ya. Jadi tidak menjadi masalah, tidak menjadi penghalang. Kemudian 4, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Nah, dengan bekerja sama itu pertama memiliki banyak teman ya. Bisa saling bekerja sama untuk meringankan suatu pekerjaan atau beban. Nah, dengan bekerja sama juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan dengan teman ya, walaupun berbeda asal daerah, warna kulit maupun suku ya. Jadi banyak sekali manfaat bekerja sama ya. Nah, kemudian pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contohnya. Pernah ya tentunya. Contohnya misalkan di kelas ada teman anak-anak yang berbeda agama. Anak-anak bisa bekerja kelompok untuk menyelesaikan tugas di sekolah tanpa harus melihat perbedaan yang ada ya. Kemudian contohnya seperti Siti dan Beni, Lani, Siti yang dari Sumatera ya, dan temannya dari asal daerah yang lain itu juga bisa bekerja sama dengan baik. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Nah, perbedaan itu merupakan suatu hal yang bisa menjadikan kekayaan bagi pengetahuan kita dan pengalaman ya. Jelaskan manfaat kerjasama dalam persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contohnya ya, bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya anak-anak ketika di kelas bisa membersihkan kelas bersama, bermain ketika istirahat, bermain bersama, dan masih banyak contoh yang lainnya ya. Nah, tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Nah ya, pola lantai ketika menari itu ada pola horizontal, ada pola vertikal,
ada pola menyilang, ada pola melingkar ya. Sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Amati gambar dan baca penjelasannya. Nah, pola lantai dalam tari indang, gerakan yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan atau membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Nah, itu pola lantainya ya. Pola lantai horizontal ya. Nah, tari indang itu menggunakan pola lantai horizontal. Nah, yang kedua, gerakan kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku, atau tangan kiri menumpu tangan kanan. Nah, pola lantainya juga horizontal. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan dengan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk siku-siku. Ulangi yang keempat, ulangi gerakan nomor 2 ya. Yang kelima, ulangi gerakan nomor 3 ya. Jadi diulang-ulang kembali seperti semula. Nah, selanjutnya yang gerakan keenam, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan ya. Pola lantai tetap horizontal. Nah, yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan ya. Nah, berikutnya anak-anak ulangi gerakan seperti nomor 6. Dan yang nomor 9, ulangi gerakan seperti nomor 7. Gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, gerakan ke-11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, pola lantai tetap sama, yaitu horizontal. Nah, itu nanti anak-anak bisa lakukan di rumah ya. Sebagai contoh gerakannya yang sudah ditunjuk sesuai nomor urutnya ya. Nah, itu nanti diulang-ulang ya gerakannya supaya anak-anak ingat dengan gerakan tari indang. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tinggal tugasnya silakan kerjakan buku paket 6B pembelajaran 2 halaman 33 sampai 35 kegiatan 1 dan 2. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak dan Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.